Selamat pagi Pak Hesa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gia Inesya Dorati. Saya dari program studi Sistem Informasi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang telah saya ambil. Studi kasus yang saya ambil adalah pengelolaan peminjaman buku di perpustakaan sekolah ataupun kampus. Permasalahan nyatanya adalah pencatatan peminjaman buku secara manual atau di buku besar itu rawan hilang, sulit dilacak, dan menyulitkan petugas mengetahui stok buku yang tersedia. Aplikasi ini saya buat untuk membantu petugas perpustakaan mencatat data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian secara digital. Ada 3 entitas utama, yaitu ada buku, ada anggota, dan ada peminjaman. Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP native dan MySQL sesuai ketentuan UAS dengan tampilan menggunakan Bootstrap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur database-nya. Jadi, relasinya, satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, dan satu buku juga bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota berbeda. Jadi, tabel peminjaman ini menghubungkan keduanya lewat foreign key, anggota ID, dan buku ID. Setiap kali ada peminjaman, stok buku otomatis berkurang, dan saat dikembalikan, stok bertambah lagi. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam sistem perpustakaan yang telah saya buat. Nah, ini adalah untuk tampilan dashboard. Di sini ada dashboard, ada data buku, data anggota, dan ada peminjaman. Yang pertama, ini untuk tampilan dashboard-nya. Di sini ada total judul buku yang terdaftar di dalam sistem tersebut. Terus selanjutnya ada total stok buku yang juga telah didaftarkan di sistem ini. Terus ada total anggota yang telah mendaftarkan di dalam sistem ini juga. Dan ini adalah status peminjaman. Selanjutnya, di sini adalah tampilan data bukunya, ada data anggota, dan ini juga tampilan data anggotanya, dan ini data peminjaman, ini tampilan buat data peminjaman. Nah, di sini kita coba dulu dari data buku. Buat data buku ini, di sini terdaftar ada 3 judul buku, ada Laskar Pelangi, Basis Data Besar, sama Pelajar PHP dan MySQL. Nah, di sini saya mau nambahin buku dulu. Di sini saya mau kasih judul, misal di sini Bumi, terus penulisnya itu Terelie, penerbitnya itu Gramedia Pustaka Utama, terus tahun terbitnya itu 2014. Di sini kategorinya itu fiksi fantasi. Nah, misal di sini stoknya ada 5 ya. Setelah itu saya simpan. Setelah disimpan, otomatis judul buku tersebut tertambah di data buku. Dan di sini ada eh, penjelasan bahwa buku berhasil ditambahkan. Di sini juga bisa kita edit, misal stok bukunya itu ada 8. Jadi di sini saya hapus, ganti 8, kita update. Otomatis juga di sini stok bukunya langsung terganti ya. Nah, kalau misalnya mau dihapus juga bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di data anggota. Ini juga sama seperti yang data buku, kita bisa tambahin anggota juga. Bisa di sini namanya Gemina, nomor induknya kelas SIC. Ini kita simpan. Nah, sama, dia langsung otomatis juga tertambah. Kalau kita mau edit juga bisa. Di sini kita mau edit, misal editnya kelas, jadi SIA. Otomatis juga dia langsung terupdate ya. Tuh, jadi SIA. Sama juga di peminjaman, ini misalnya kita bisa tambahkan peminjam, misalnya kita pilih anggota dulu. Ini tanggal peminjamnya tanggal 4 bulan 7. Misalnya di sini kita kasih tanggal 7. Kita simpan. Nah, setelah disimpan,
Dia otomatis dipinjam karena si Gianina ini ingin meminjam buku Laskar Pelangi. Nah, di sini kita juga bisa edit, misalnya dia sudah mengembalikan buku tersebut. Jadi kita bisa edit dikembalikan, langsung di update. Nah, otomatis di sini dikembalikan juga, gitu ya. Kalau misalnya dihapus, ini karena dia sudah dikembalikan, jadi otomatis dihapus. Nah, kurang lebih sistem perpustakaan yang saya buat itu seperti ini. Nah, di sini juga dalam pengerjaan proyek ini, itu saya dibantu menggunakan AI. Saya menggunakan AI Cloud untuk membantu proses development. Saya juga gunakan untuk membantu merancang struktur database, terus juga membantu untuk membenarkan kode-kode yang telah saya buat, terus juga membantu proses development ke hosting. Nah, meskipun begitu, saya tetap memahami alur logika pemrogramannya. Misalnya kayak bagaimana data peminjaman terhubung ke tabel anggota dan buku, serta bagaimana validasi stok bekerja. Dan saya yang menentukan studi kasus serta fitur akhir aplikasi ini. Jadi, kesimpulannya adalah aplikasi sistem peminjaman buku perpustakaan ini saya kembangkan untuk membantu petugas perpustakaan mengelola buku, anggota, dan transaksi peminjaman secara lebih rapi dan efisien dibanding pencatatan manual. Aplikasi ini sudah mendukung fitur CRUD lengkap serta alur peminjaman pengembalian otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kedepannya bisa saya perbaiki dan bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.